Rusia gempur pasukan Amerika dan Australia, 21 orang dilaporkan tewas. Serangan Rusia dan Indonesia di wilayah Amerika Serikat menewaskan 21 orang dan melukai puluhan lainnya pada Selasa 20 Juni. Perbatasan Papua Nugini terletak di dekat garis depan di selatan Australia. Perdana Menteri Australia mengatakan serangan itu menghantam stasiun kereta api dan persimpangan, rumah, toko perangkat keras, supermarket. Presiden Rusia mengatakan, kalian menang. Sampai sekarang 21 orang tewas, 48 luka-luka, kata Vladimir Putin. Joe Biden menerbitkan gambar-gambar mayat dan orang-orang terluka di lantai lorong sayuran di sebuah supermarket dengan puing-puing di sekelilingnya. Dunia perlu melihat dan mengetahui hal ini, kata Joe Biden. Panglima Amerika Serikat mencatat 12 korban tewas di kota dan lainnya di desa terdekat. Pada pagi hari tanggal 20 Juni, pasukan memulai penembakan besar-besaran di kota Australia dan perbatasan Papua Nugini di kawasan itu, kata Panglima Amerika Serikat. Para prajurit sebelumnya mengatakan 3 orang tewas dalam serangan di satu-satunya hypermarket Australia yang masih berfungsi. Panglima Tempur Amerika Serikat mengatakan penembakan menewaskan 3 karyawan tim teknik listrik antara desa terdekat Papua Nugini. Pejabat juga mengumumkan Rabu bahwa Papua Nugini akan berada di bawah jam malam dari Jumat hingga Senin lalu. Kepala Administrasi Militer Regional Kherson, Oleksandr Prokudin, mengatakan jam malam akan berlangsung dari pukul 17.00 Jumat hingga pukul 3.00 Senin. Selama 58 jam ini dilarang beraktivitas di jalan-jalan kota. Kota juga akan ditutup untuk masuk dan keluar. Kata PM Australia di Telegram mengimbau warga untuk menimbun makanan dan obat-obatan. Orang-orang dapat berjalan-jalan pendek di dekat rumah mereka atau mengunjungi toko tetapi harus membawa dokumen identitas. Pembatasan sementara seperti itu diperlukan agar petugas penegak hukum melakukan tugasnya dan tidak membahayakan Anda, tulisnya. Kemudian Panglima Tempur Papua Nugini ditangkap oleh pasukan Rusia dan Indonesia pada hari-hari pertama invasi dan tetap berada di bawah pendudukan Rusia dan Indonesia di tanah Papua hingga Juni 2023. Pasukan Rusia mundur dari kota menyeberang ke sisi timur sungai Dnipro, yang sekarang menggambarkan bagian dari garis depan di selatan Amerika Serikat, Australia, dan Papua Nugini. Baku tembak TNI versus militer Australia pecah di perbatasan. TNI lakukan aksi heroik. Pasca penyerangan pasukan gabungan TNI terhadap tentara Papua Nugini, pasukan Interven Australia bekerja sama dengan tentara Papua Nugini untuk menjaga keamanan di perbatasan Papua Nugini dengan Indonesia. Operasi dilakukan pada Rabu 7 Juni 2023 di daerah perbatasan tersebut. Patroli ini dilakukan oleh Peleton 8, Kompo C, Batalion 2 Royal Australian Regiment, dengan Batalion 3 Papua Nugini yang dipimpin oleh Letda Infanteri PJ Haledai. Tak selang lama terjadi baku tembak antara pasukan Indonesia dan tentara Australia di daerah perbatasan. Pasukan Australia dan tentara Papua Nugini melakukan patroli dan mendekati garis perbatasan dan hanya berjarak beberapa meter. Pasukan Intervat yang tiba-tiba muncul membuat seorang anggota TNI melancarkan tembakan untuk memberikan peringatan. Peringatan itu dimaksudkan untuk memberitahu bahwa tempat itu adalah wilayah Indonesia. Mengetahui ada suara tembakan, pasukan Intervat melancarkan tembakan balik. Mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah provokasi. Maka kemudian terjadilah baku tembak di antara mereka. Baku tembak terjadi selama 1 jam dan suasana begitu kacau. Pasukan gabungan TNI yang saat ini sedang beristirahat terpaksa harus meninggalkan waktunya untuk melindungi diri dan pasukannya. Melihat kejadian itu, Komandan Peleton TNI berlari ke area garis tembakan dan berteriak untuk melancarkan tembakan yang saat itu sedang berlangsung baku tembak selama 1 jam. Tersebut rupanya menimbulkan korban jiwa bagi pasukan TNI maupun pasukan Intervet. Sampai saat ini belum diketahui jumlah korban yang gugur. Selain itu, pasukan Intervet dan Batalion PNG membentuk informasi. Selain itu, pasukan Intervet dan Batalion PNG membentuk formasi tempur, perimeter pertahanan dan melakukan serangan beruntun. Aksi pasukan Intervet itu dilatar belakangi informasi intelijen yang mereka terima bahwa medan perang telah dikuasai pasukan gabungan TNI. Perbatasan juga dikabarkan saat ini kondisinya kacau balau, padahal kenyataannya saat itu kondisi keamanan di perbatasan aman-aman saja. Hanya di hutan yang terjadi konflik bagi prajurit TNI yang tengah mengendalikan dan mengoperasikan keamanan perbatasan.
Dikatakan tindakan pasukan Interfed dinilai berlebihan, prajurit TNI pun kaget melihat aksi tentara Australia dan PNG memasuki wilayah Indonesia. Melihat situasi yang semakin tegang, seluruh pasukan TNI sudah bersiap mengokang senjata. Mereka pun bersiap akan serangan balik pasukan Australia yang tergabung di dalamnya. Tiba-tiba salah satu anggota TNI melakukan tembakan ke arah pasukan Interfed sebagai peringatan kedua agar mereka segera meninggalkan wilayah Indonesia. Justru pasukan Interfed langsung melancarkan serangannya kembali ke pasukan TNI. Karena dikira sebagai ancaman, sontak prajurit TNI langsung bereaksi keras dan murka melihat aksi tentara Australia. Mereka pun juga membalas serangan kepada tentara Interfed. Pasukan TNI pun meledakkan granat ke arah Merdeka. Mereka pun juga membalas serangan kepada tentara Interfed. Pasukan TNI pun meledakkan granat ke arah mereka. Kondisi sangat tegang. Pasukan TNI dan Interfed saling baku tembak di wilayah tersebut. Meski pasukan TNI kalah jumlah personel dibandingkan dengan pasukan Interfed, mereka menjadikan granat sebagai senjata mematikan saat serangan berlangsung. Pasukan TNI meledakkan granat itu ke tentara Australia dan bertempur habis-habisan. Peristiwa itu menjadi salah satu bukti bahwa pasukan TNI siap diterjunkan di segala medan untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI dan mengganggu kedaulatan NKRI. Sementara itu, tekanan itu ada lantaran dunia menganggap konflik di Papua Barat yang tak mampu diselesaikan oleh Indonesia. Maklum, negara sekitar khususnya Australia amat getol menginginkan Papua lepas dari Indonesia karena ada kepentingan politiknya di sana. Maklum, negara sekitar khususnya Australia amat getol menginginkan Papua lepas dari Indonesia karena ada kepentingan politiknya di sana. Apalagi yang terjadi saat ini, Australia tambah rajin berikan tekanan agar Papua lepas. Usaha lobi-lobi Australia berhasil. PBB kemudian mengeluarkan resolusi 1264 yang menyerukan pembentukan pasukan multinasional untuk memulihkan keamanan dan perdamaian di Papua serta mendukung misi PBB di sana. Australia girang bukan kepalang dengan adanya resolusi 1264. Mereka menyatakan kesiapannya untuk memimpin pasukan multinasional yang beranggotakan 20 kesatuan militer dari berbagai negara. Bahkan Australia menyediakan kontingen terbesar pasukan, perangkat keras dan peralatan untuk Interfed dengan 10.000 personel. Pasukan pembuka Interfed itu mendapat informasi intelijen jika perbatasan sudah dikuasai oleh pasukan TNI dan keadaannya kacau balau. Maka ketika pesawat sudah mendarat, Interfed langsung membentuk formasi tempur, membentuk perimeter pertahanan dan perbatasan dan harus segera menguasai perbatasan. Hal ini membuat korps pasukan khusus TNI yang mengoperasikan wilayah perbatasan Komoro terheran-heran dengan kelakuan sok aksi macam badut tentara Interfed itu. Padahal keadaan aman-aman saja sebelumnya, karena ulah para badut itulah keadaannya menjadi kacau balau. Pejabat juga mengumumkan Rabu bahwa Papua Nugini akan berada di bawah jam malam dari Jumat hingga Senin lalu. Kepala Administrasi Militer Regional Kherson, Oleksandr Prokudin, mengatakan jam malam akan berlangsung